Sekarang kita berpikir ataupun merenungkan atau bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Pernahkah atau berapa banyakkah kita menangis karena takutnya kepada azab Allah? Ini tergantung kepada kita masing-masing. Bahkan kata Ebit G.A.D, jangankan takut kepada azab Allah, malah bangga dengan dosa-dosa. Memang kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita melihat dari orang-orang Islam itu masih ada kadang yang seakan-akan bangga dengan kesalahannya, bangga dengan perbuatannya yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Bahkan dengan bangganya dan gembira dia melakukan maksiat kepada Allah. Oleh karena itu, kita berusaha semaksimal mungkin menghitung diri kita, mengintrospeksi diri kita. Namun walaupun sehebat apa, walaupun sebanyak apa kesalahan yang kita lakukan, jangan kita pula sampai putus asa, karena maghfirah Allah, keampunan Allah lebih besar daripada azabnya. Itu dibuka di dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi kalau Allah mengatakan azabnya sangat pedih 77 kali dalam Al-Quran, tapi Allah juga memberi kabar gembira, harapan bagi kita bahwa ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada azab Allah. Sehingga Allah menjelaskan tentang kata ampunan di dalam Al-Quran 154 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna ya Allah min ibadikas sholihin waj'alna ya Allah min ibadikal muttaqin waj'alna ya Allah min ibadikal muqarrabin. Amin ya mujibas sa'il. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Imam Khatib Bilal, pengurus Masjid Al-Muttahidin, Ketua Pembangunan dan segenap anggota, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada saat ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian
yang kami muliakan, kepada khusus yang mengurus pengajian, saya mohon maaf kalau pada hari yang lalu saya sudah berjanji untuk mengisi pengajian di sini, tapi oleh karena sesuatu dan hal yang tidak mungkin dapat kami tinggalkan ataupun yang tidak mungkin tidak dilaksanakan, oleh karena itu kami mohon maaf kepada terutama Mang Hitam yang meng-SMS saya. Kita semuanya hanya punya rencana, hanya ketentuan di tangan Allah. Kita hanya bisa membuat program perencanaan, namun kesemuanya tergantung kepada takdir dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengisi pengajian kita atau materi pengajian kita pada malam hari ini, sedikit kita membahas ataupun mengaji tentang kata-kata dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, ini Ali yang bercerita, sebenarnya kalimat ini dari Rasulullah, tapi Ali yang menyampaikan kepada sahabat yang lain. Maka kalimatnya an Aliin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu dan karramallahu wajhah, al-buka'u ala salasati aujuhin. Ini agak lain pengajian kita malam ini. Orang biasanya mencari kegembiraan, kesenangan, tapi malam ini kaji kita tentang tangisan. Tentang tangisan. Beliau mengatakan al-buka'u ala salasati aujuhin. Tangisan seorang yang beriman itu ada 3 macam. Ada 3 hal tangisan umat ataupun orang yang beriman. Tangisan itu adalah tangisan dunia atau selagi hidup di dunia. Ahaduha, yang pertama, min khawfi azabillahi ta'ala, menangis karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berpikir ataupun merenungkan atau bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Pernahkah atau berapa banyakkah kita menangis karena takutnya kepada azab Allah? Ini tergantung kepada kita masing-masing. Bahkan kata Ebit Jiade, jangankan takut kepada azab Allah, malah bangga dengan dosa-dosa. Memang kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita melihat dari orang-orang Islam itu masih ada kadang yang seakan-akan bangga dengan kesalahannya.
bangga dengan perbuatannya yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Bahkan dengan bangganya dan gembira dia melakukan maksiat kepada Allah. Oleh karena itu, pada malam ini saya mengajak kita semua, terutama diri saya sendiri, mari kita mengintrospeksi, bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, kajilah dirimu sebelum engkau dikaji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Tangisan terhadap takutnya terhadap azab Allah, baik itu azab di dunia ataupun azab di akhirat. Terutama tentunya azab di akhirat nanti. Kalau kita membaca kitab-kitab, membaca hadis dan membaca Al-Quran, betapa dahsyatnya, betapa dahsyatnya azab Allah itu di akhirat bagi orang-orang yang ingkar kepadanya. Tapi walaupun seperti itu, tentunya kita sebagai orang yang beriman tidak putus asa daripada ampunan Allah. Memang kita tahu azab Allah itu luar biasa, syadidul iqab, azabun alim, azab yang pedih. Di dalam ayat Al-Quran 77 kali Allah mengatakan kata azab. Azab terhadap orang-orang yang maksiat ataupun yang melanggar perintah Allah. Ada 77 kali. Tapi apabila kita melihat kata ampunan 2 kali 77, 2 kali 77, 154 kali. Jadi kalau Allah mengatakan azabnya sangat pedih 77 kali dalam Al-Quran, tapi Allah juga memberi kabar gembira, harapan bagi kita bahwa ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada azab Allah. Sehingga Allah menjelaskan tentang kata ampunan di dalam Al-Quran 154 kali. Oleh karena itu, kita berusaha semaksimal mungkin menghitung diri kita, mengintrospeksi diri kita. Namun walaupun sehebat apa, walaupun sebanyak apa kesalahan yang kita lakukan, jangan kita pula sampai putus asa, karena maghfirah Allah, keampunan Allah lebih besar daripada azabnya. Itu dibuka di dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Tangisan orang mukmin itu yang pertama, tangisan karena takut kepada azab Allah. Yang kedua, min wahbatis sakhati min khawfi ghadabillahi ta'ala. Yang kedua, tangisan orang yang beriman itu ialah menangis karena takut kepada kemarahan Allah, bukan azabnya saja, tapi marahnya Allah.
menangis karena takut marahnya Allah. Lawan daripada marahnya Allah ini adalah ridho Allah. Ridho Allah. Maka kita, apapun aktivitas kita, kita berharap semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kita dengar orang-orang tua kita, terutama orang-orang yang ahli thariqah, ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Sering diucapkan orang-orang tasawuf, ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, anta maqsudi, engkau yang kucari, engkau yang tujuanku, engkau yang menjadi tujuanku ya Allah. Aku sholat ya Allah, engkau yang menjadi tujuanku. Aku puasa ya Allah, aku haji ya Allah, anta maqsudi, engkau yang menjadi tujuanku. Waridhoka matlubi, keriduanmu yang kuminta, keriduanmu yang kuminta. Wasalis, yang ketiga, min khasyatil qati'ah, menangis karena takut jauh dari Allah. Menangis karena takut jauh dari Allah, berarti ingin dekat terus kepada Allah, ingin dekat terus kepada Allah. Jadi ketiga tangisan inilah tangisan orang yang beriman, yang akan mendatangkan manfaat bagi kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama, takut, tangisan yang karena takut kepada azab Allah. Yang kedua, tangisan yang karena takut kepada marahnya Allah. Yang ketiga, tangisan karena takut jauh dari Allah. Maka berbagai macam cara, berbagai macam ibadah yang disyariatkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Bulan ini sudah bulan Zulqa'dah ya, bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ada salah satu ibadah yang tujuannya juga khusus taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kita sebut dengan ibadah kurban, bukan korban. Kalau korban lain ceritanya itu. Berkorban katanya ya, beda itu dengan kurban. Kalau kurban, yaitu hewan yang disembelih untuk mencari ridho Allah, dan waktunya terbatas. Kalau kurban mulai tanggal 10, itu pun dilaksanakan setelah sholat, sampai hari terakhir, hari tasyrik, tanggal 14, tanggal 13 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. 13. Tidak sempat kita tanggal 10, boleh dikerjakan tanggal 11, tanggal 12, 13 boleh dikerjakan kurban itu. Tapi jangan dikerjakan sebelum selesai sholat Id, karena kalau sebelum selesai sholat Id itu bukan kurban namanya, itu berkorban namanya, berkorban daging untuk disedekahkan, tapi ibadahnya bukan ibadah kurban. Kenapa? Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah hanya karena Allah, sholat Id, Idul Adha. Wanhar, setelah selesai sholat baru sembelih kurban. Kalau sembelih dulu baru sholat, itu melanggar ayat tadi. Fasholli li rabbika, maka sholatlah, maksudnya sholat Id hanya karena Allah. Wanhar,
dan kemudian sembelih kurban. Jadi itu makanya bagi orang yang ingin melaksanakan kurban diharapkan ya diingatkan supaya benar-benar taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi salah satu tangisan orang mukmin adalah nangis karena takut jauh dari Allah. Supaya kita dekat kepada Allah, salah satunya ibadah kurban. Di situ tadi di apa namanya? Di pintu lah, dekat pintu ku tengok tadi ada di situ semacam pemberitahuan, murahnya kurban 2.500.000 saya tengok aja. Ya. Mikir-mikir juga dia itu, ya, bagi orang yang agak apa dikit. Tapi kalau beli motor berpuluh-puluh juta, beli mobil tidak ada mikir, ada ratusan juta. Tapi kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah, mikir-mikir dia, mahalnya 2.500.000. Tentu saja bagi orang yang mampu, karena perintahnya pun man wajada sa'atan, siapa yang mendapat keluasan rezeki. Man wajada sa'atan, siapa yang mendapat keluasan rezeki tapi walam yudhi, tidak mau dia berkurban, dia mampu tapi tidak mau, fala yaqrabanna musallana, tidak boleh dia dekat ke Masjid Al-Muttahidin, Masjid Miftahul Huda, masjid-masjid lah. Apa artinya? Tidak diridhoi, tidak disukai oleh Allah bagi orang yang mampu, punya rezeki yang luas, ya, punya rezeki yang luas, dan tidak usah diakal-akali. Saya ingatkan kepada panitia, jangan jual dengan tidak apanya ya, kulitnya ya, tidak boleh menjual itu, sedekahkan saja semuanya. Karena pernah kejadian saya yang nyembelih, belum selesai saya nyembelih itu, sebanyak itu sudah datang orang yang mau jemput kulitnya. Saya tanya untuk apa, rupanya udah dibelinya kulitnya dari panitia, bukan di sini ya, di tempat lain. Benar, makanya saya ingatkan jangan, tidak boleh itu ya. Itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi ada 3 tangisan tadi. Fa'ammal awwalu, adapun tangisan yang pertama. Tangisan yang pertama tadi takut kepada azab Allah. Fa'ammal awwalu, maka adapun yang pertama yaitu tangisan karena takut kepada azab Allah, bahwa kafaratul lizunubi, itu adalah penghapus dosa. Penghapus dosa. Jadi Pak Zainal, kalau kita merenung, menetes air mata kita, menangis kita karena takutnya kepada azab Allah, rupanya itu sekaligus menghapus dosa kita. Maka seringlah bermuhasabah, seringlah kita mengintrospeksi diri, ya, sambil menunggu sholat barangkali tidak apa-apa, duduk di masjid nunggu waktu, renungkan apa kealpaan kita kepada Allah, sehingga menimbulkan rasa takut kita kepada azab Allah, lalu air mata kita menetes, rupanya itu adalah untuk kafaratul lizunubi, menghapus dosa kita. Wa ammasani, adapun yang kedua, tangisan yang kedua tadi, bahwa taharatun lil uyubi, taharatun lil uyubi. Tangisan yang kedua tadi, kita menangis karena takut kepada marahnya Allah, kepada murkanya Allah. Kalau itu yang kita lakukan, kalau itu kita dapat laksanakan, meneteskan air mata karena takut kepada marahnya Allah,
maka hikmahnya bagi kita adalah toharatun lil uyubi, mensucikan segala aib kekurangan kita. Kita manusia, kita ini semuanya tidak ada yang lepas daripada aib. Aib yang saya maksud di sini aib menurut agama ya, menurut agama, aib menurut agama, kekurangan kita dalam pandangan syariah banyak. Untuk menutupi aib kita, kekurangan kita itu, maka menangislah karena takut kepada marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalisu, yang ketiga, bahwal walayah ma'aridul mahbub, maka tangisan yang ketiga tadi, tangisan takut jauh daripada Allah, yang akan menjadikan kita ma'aridullah, mendapatkan ridho Allah al-mahbub, dan mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mencintai kita, kalau Allah sudah ridho kepada kita, tentunya kita sudah mendapat nikmat yang sangat mahal dan nikmat yang paling besar. Tidak ada lagi yang lebih tinggi di dunia ini kalau sudah dapat ridho Allah. Ya. Keridhoan Allah, ridho Allah, Allah senang kepada dia, maka itulah tiga tangisan. Tangisan pertama karena takut kepada azab Allah, akan menjadikan ataupun akan menghapus dosa-dosa kita. Kedua, kita menangis karena takut kepada marahnya Allah, maka akan menjadikan kita tertutup segala kekurangan dan aib kita. Kalau kita menangis kepada Allah karena takut jauh daripada Allah, akan membuat kita diridhoi Allah dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu pada pengajian malam ini saya mengajak kita semua tadi, terutama saya sendiri, marilah kita bermuhasabah. Mari kita menghitung, mengkaji diri. Abu Bakar As-Siddiq, Inna Allah ashtara minal mu'minina, setiap Abu Bakar mendengarkan atau membaca ayat Inna Allah ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah akan membeli dari orang yang beriman itu, maka Abu Bakar pasti air matanya tercucur, menetes, menangis sejadi-jadinya. Kalau Abu Bakar, kenapa? Allah membeli, tentunya pembeli pasti mencari barang yang terbaik. Tidak mau dia itu, pembeli itu, barang yang buruk. Pasti dia mencari barang yang sempurna. Jadi maukah Allah membeli saya, kata Abu Bakar, sedangkan saya banyak aib dan kekuranganku? Makanya dia menangis. Itu Abu Bakar. Beda dengan Sayyidina Umar ya. Kalau Sayyidina Umar menangis karena setiap membaca ayat, ya, membaca ayat summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalau Abu Bakar membaca ayat itu, pecah suaranya, serak suara Abu Bakar, Umar bin Khattab.
seakan-akan tidak bisa melanjutkan baca ayat itu. Kenapa? Karena beratnya tanggung jawab dalam ayat itu. Summa latus'alunna yauma izin anin na'im. Nanti di hari yang kemudian, di hari kiamat, semua nikmat akan dipertanggungjawabkan. Semua nikmat yang kita nikmati, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemewahan, harta, semuanya, termasuk angin dan udara, oksigen, semua yang kita hirup akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Pernah Abu Bakar sedang berjalan, datang angin bertiup. Sayyidina Umar tadi, Sayyidina Umar, pernah Sayyidina Umar sedang berjalan, datang angin bertiup, beliau berlindung di belakang pohon korma. Di belakang pohon korma. Kenapa? Karena kalau dia tidak berlindung, maka dia menikmati angin yang bertiup itu. Dalam ayat summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, semuanya nikmat, semua diminta pertanggungjawaban, termasuk angin yang bertiup itu. Kita barangkali belum pernah terpikir kita ke situ, malah justru habis makan buka baju nyari angin ya. Nyari angin, apalagi ada tanaman di depan rumah atau di sebelah rumah, oh berkipas. Rupanya itu pun diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Makanya Umar bin Khattab menangis kalau membaca ayat itu. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalau Abu Bakar lain, innallaha ashtara minal mu'minin. Setiap dia baca dan dia dengar ayat itu, dia menangis. Karena ishtara itu artinya Allah membeli. Maukah Allah nanti membeli aku yang cacat ini? Maukah Allah membeli aku yang penuh aib dan kekurangan ini? Maukah Allah membeli aku yang penuh dosa ini? Itu yang dipikirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, walaupun tidak sehebat itu, tapi setidak-tidaknya kita perlu juga merenungkan hal-hal yang seperti itu. Tentunya kita tidak bisa sehebat mereka ya. Tidak mungkin kita sehebat iman mereka. Tapi walaupun tidak seperti itu, kita ini sudah termasuk baik kita ini. Kenapa termasuk baik? Kita kan tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak pernah. Beribu tahun, lebih 1000 tahun yang lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita di Rengas Condong mengimaninya, mengimani dan mempercayai Rasul yang kita tidak pernah melihat dan tidak pernah ketemu, tidak pernah. Sementara orang di Mekah dan Madinah dulu bertemu tiap hari dengan Nabi, malah justru memusuhi. Jangankan masuk Islam, malah justru memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita, walaupun kita tidak hidup di zaman Rasul, jauh dari Rasul, tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi kita dikehendaki dan ditakdirkan Allah menjadi orang yang beriman. Banyak orang yang di Mekah dan Madinah bertemu dengan Rasul, bertetangga dengan Rasul, tapi tidak ditakdirkan Allah dia beriman. Maka kita bersyukur kepada Allah, walaupun kita jauh di Rengas Condong ini, beriman kepada Rasul yang terakhir, yang walaupun kita tidak pernah menengoknya. Ya paling mungkin model Pak Jok, nengok bajunya mungkin ya di apa namanya, di museum di Turki ya, museum di Turki, nengok rambutnya ya di Turki sana di museum. Kalau orang pergi umroh
nengok pijakan Nabi Ibrahim, pijakan namanya apa, makom Ibrahim ya, makom Ibrahim. Makom dengan makam beda itu ya. Kita makam, kalau pemakaman ya penguburan, al-karomah. Kalau makom itu tempat berdiri, jadi makom Ibrahim, tempat berdiri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam merenovasi Ka'bah, namanya makom Ibrahim. Baik, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, jam berapa? 6 menit lagi. Iya, kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mungkin kita diskusikan beberapa menit sebelum masuk waktu Isya. Yang jelas kesimpulan pengajian kita ada 3 tangisan orang yang beriman, atau 3 macam tangisan. Tangis karena takut kepada azab Allah, nangis karena takut kepada murkanya Allah, nangis karena takut jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga-tiganya mendatangkan manfaat kalau kita laksanakan atau kita realisasikan. Yang pertama kafaratul lidzunub, menghapus dosa, kemudian untuk menutupi segala aib dan kekurangan kita, kemudian untuk mendapat ridho dan cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tentunya kekurangan, kelemahan adalah dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas seluruh perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.